DPR RI tinjau pembangunan Ambon Coastal Road. Banggar DPR respon rencana redominasi rupiah. Pimpinan DPR respon perihal pemangkasan dana reses. DPD sambut baik pemerintah ambil alih penyelesaian WUS. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda dari sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Louis Ayu, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road dan revitalisasi Pelabuhan Yosudarso di Kota Ambon, Maluku. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan bahwa pembangunan Coastal Road dan Pelabuhan Yosudarso memiliki peran penting dalam sisi infrastruktur sekaligus mempercantik wajah Kota Ambon. Sebagai bagian dari upaya DPR untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road yang merupakan proyek jalan pesisir yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di pusat kota, meningkatkan akses antar wilayah, sekaligus memperindah tata ruang kota dengan konsep waterfront city atau kota tepi laut. Tak hanya itu saja, Komisi 5 DPR RI juga meninjau proses revitalisasi Pelabuhan Yosudarso yang tengah melakukan perbaikan terminal penumpang dan peningkatan fasilitas pelayanan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan bahwa pelabuhan memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Maluku yang bercorak kepulauan. Kami melihat pembangunan rencana pembangunan Ambon Coastal Road ya, itu dalam rangka mengatasi kemacetan di Kota Ambon. Saya kira program ini sangat baik untuk ke depan dan itu juga bisa menjadi satu ikon untuk Kota Ambon ke depan. Nah, sekaligus kami juga melihat terhadap pembangunan Pelabuhan Yosudarso, yaitu dengan renovasi terminal penumpang ya. Saya kira sudah harus Ambon ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena terus terang kami melihat hari ini kami bersama para bupati dan gubernur ya mendengar keluhan dan tantangan yang mereka hadapi. Terutama bagaimana mereka bisa menjawab kepada masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Ya, kalau mereka mengharapkan tentang ketersediaan dana fiskal untuk di daerah mereka itu sangat kecil, tidak mungkin mereka bisa lakukan itu. Maka ini harus ada dukungan pemerintah pusat. Maka sebagai mitra pemerintah pusat, kami DPR RI sangat mendukung dan kami akan menyampaikan untuk memberikan dukungan agar apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku melalui pimpinan daerah ini bisa segera teratasi. Komisi 5 menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan kesejahteraan di wilayah kepulauan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi game online, salah satunya PUBG, buntut insiden ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Dev menilai game online merupakan sarana pengasah kreativitas anak, namun ia juga meminta jangan sampai game online menjadi alat perusak bagi generasi bangsa. Presiden Prabowo Subianto membatasi game online dengan salah satunya PUBG, buntut insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika game online menjadi pemicu adanya kasus ledakan. Dev menyebut kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas, sehingga jangan sampai merusak generasi muda. Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan putusan itu final. Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gaming online, ya itu kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya,
ya untuk melindungi anak-anak bila mana PSE aplikator atau gaming online ini sudah terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan, ya sudah harus ada sikap dari pemerintah untuk menindaklanjuti. Berarti mungkin bisa berbentuk game-game online itu yang mungkin mengandung kekerasan dan bisa memicu anak-anak. Ya, kita tidak bisa menutup itu, tapi kan gini kan, ini bukan kejadian pertama kali di Amerika, berapa kali kan kejadian penembakan sampai dengan menewaskan banyak anak di satu sekolah karena salah satu penyebabnya ya persenjataan yang dijual bebas, terus juga anak-anak ini menggunakan game-game seperti ini ya. Ini salah satu dari kemajuan teknologi, fungsinya itu kan adalah untuk mengembangkan kreativitas ataupun juga mengembangkan kapasitas kita, tapi jangan sampai kemajuan teknologi itu justru merusak kapasitas kita. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerataan masa tunggu haji selama 26 tahun untuk seluruh daerah di Indonesia dinilai menciptakan pemerataan, namun juga menimbulkan tantangan baru. Anggota Balik DPR RI Habib Syarif Muhammad mengingatkan agar kebijakan tersebut disertai mekanisme yang adil dan proporsional. Anggota Balik DPR RI Habib Syafri Muhammad mengingatkan agar kebijakan pemerataan masa tunggu haji menjadi 26 tahun perlu dilakukan dengan pengawasan ketat agar proses distribusi tetap adil bagi seluruh jemaah. Penyesuaian masa tunggu dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan terstruktur dibandingkan kebijakan sebelumnya, di mana kuota beberapa daerah menjadi berlebihan atau tidak sesuai jumlah pendaftar. Sedangkan dengan sistem baru, pemerintah berharap setiap provinsi memiliki alokasi yang lebih seimbang. Dengan turunnya 2 juta, ini masih menjadi debatable. Sampai sejauh mana pemerintah mampu untuk tetap minimal mempertahankan kualitas pelayanan. Karena tahun 2025 termasuk proses perjalanan haji yang sangat amburadul. Berkaitan dengan 26 memang untuk provinsi-provinsi tertentu menguntungkan, tetapi untuk provinsi-provinsi yang padat penduduknya, taruhlah misalnya Jawa Barat, tahun 2026 Jawa Barat mungkin akan berkurang hampir mencapai 6.000. Tetapi beberapa provinsi di Sulawesi misalnya itu malah diuntungkan. Nah, tentu saja ini masih perlu analisa lebih jauh. 26 itu tidak hanya sebatas orang yang waiting list, tetapi lebih jauh juga perlu melihat kepadatan penduduk. Selain melihat dari jumlah penduduk, perlu pula dipertimbangkan dampaknya terhadap jemaah lansia dan jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi agar masuk ke dalam daftar prioritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi perihal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk meredenominasi rupiah. Menurutnya, redenominasi memerlukan prasyarat kuat, termasuk kestabilan ekonomi, sosial, politik, dan juga agar tidak menimbulkan dampak inflasi di masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana akan melakukan redenominasi rupiah, yakni kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 yang dituangkan lewat Undang-Undang baru pada 2027. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan bahwa rencana tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, kebijakan itu tidak hanya bisa dilihat sebagai sekedar perubahan nominal. Said menilai redenominasi akan beresiko menimbulkan dampak inflator apabila dilakukan tanpa persiapan matang, terutama dalam aspek teknis dan literasi keuangan masyarakat. Yang pertama, pastikan sebagai prasyarat kalau itu akan dilakukan, tentu prosesnya pasti dalam bentuk pembahasan undang-undang di DPR. Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita.
aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoir. Dampak inflatornya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap. Itulah yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatornya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengungkapkan bahwa rencana pemerintah akan meredenominasi rupiah belum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam waktu dekat. Said menilai kebijakan tersebut memerlukan waktu persiapan panjang, termasuk sosialisasi intensif kepada masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa saat ini belum menjadi urgensi terkait rencana pemerintah yang ingin redenominasi rupiah. Menurutnya, dalam melakukan redenominasi rupiah memerlukan waktu yang panjang serta sosialisasi kepada masyarakat. Said menyebut masa sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa redenominasi berbeda dengan sunering atau pemotongan nilai uang. Pasalnya, kesalahpahaman publik pada tahap ini dapat menimbulkan keresahan dan polemik. Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027. 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif, insya Allah bisa. Tapi mungkin yang harus diketahui masyarakat, redenominasi ini berbeda dengan sunring, Bu, ya? Justru itu perlu sosialisasi, jangan sampai redominasi itu sama dengan bagi masyarakat pemotongan uang. Nah itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul. Hati-hati pada tingkat itu. Ini sama sekali bukan pemotongan uang. Tapi mungkin dari sisi manfaatnya kalau pemerintah melakukan redenominasi itu seperti apa, Bu? Ya memang sangat bermanfaat sih. Kalau 10 juta tebelnya 3 cm, nolnya 3 dibuang, kan lumayan punya 1 lembar. Tapi kalau berpengaruh ke nilai tukar kita kepada dolar, apakah bisa memperkuat? Tidak. Itu redominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang merespon putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap 2 kader Nasdem, yaitu Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Selain menghormati putusan tersebut, Paloh juga mengaku belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu atau PAU terhadap kadernya tersebut. Hal tersebut diungkap Surya Paloh usai membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ketua Umum Partai Nasdem itu merespon putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap 2 kader Nasdem Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Selain menghormati putusan tersebut, Paloh juga mengaku telah menindak tegas dengan menonaktifkan keduanya lebih dulu dan belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu atau PAW. Mekanisme DPR yang harus kita hormati kan. Partai sudah memberikan nonaktif. MKD laksanakan prosesnya.
sebagaimana mekanisme yang ada di Dewan. Saya pikir itu juga kita hormati. Mas tidak akan melakukan PAW gitu Pak terhadap Pak Saroni atau... Sampai saat ini belum, memang kita memberikan Dewan dan menghormati dan semua proses itu ya. Sebelumnya, 2 kader Partai Nasdem tersebut telah dijatuhi sanksi oleh MKD DPR, di mana Ahmad Saroni disangsi nonaktif selama 6 bulan dan Nafa Urbach disangsi nonaktif selama 3 bulan. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman pemberhentian sementara tanpa menerima hak keuangan, baik gaji maupun tunjangan anggota dewan. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk para korban ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat tepatnya. Usai kejadian tersebut, Dasko berpesan agar pihak sekolah dapat menerapkan asas kehati-hatian dan juga mengawasi penggunaan gadget para murid. Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk korban ledakan bom SMA Negeri 72 Jakarta didampingi oleh utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Usai meninjau para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, Dasko menyampaikan rasa prihatin dan menaruh keprihatinan penuh terhadap para korban, serta berharap para murid yang juga menjadi korban ledakan dapat segera pulih seperti sedia kala. Dasko mengungkapkan dari 60 korban, 4 diantaranya harus dilakukan operasi lantaran mengalami luka parah di bagian kepala dan rahang. Ia pun meminta pihak berwajib dapat segera mengusut tuntas penyebab dari ledakan bom tersebut. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Demikian. Bang, apakah sudah berdiskusi? Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi. Demikian. Kalau yang dioperasi itu karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, ada yang di kepala, dan ada yang di muka. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya, itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya biar pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Komisi 6 DPR yang mendukung penuh langkah pemerintah yang akan menambah rute kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS menuju Surabaya hingga Banyuwangi. Pasalnya tingkat antusias masyarakat sangat tinggi dalam menggunakan WUS sebagai moda transportasi. Pemerintah berencana akan memperpanjang rute kereta cepat Indonesia-China atau WUS ke Surabaya hingga Banyuwangi. Penambahan rute ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan Komisi 6 DPR. Pasalnya, antusias masyarakat dinilai sangat tinggi yang menggunakan kereta cepat sebagai moda transportasi. Hal itu dicontohkan banyaknya masyarakat Bandung yang bekerja di Jakarta maupun sebaliknya, tanpa perlu pindah tempat tinggal. Ya, kalau melihat ekspektasi masyarakat ya. Saya ini kan pengguna WUS ya. Lalu saya melihat harapan masyarakat memang berharap jangan sampai Bandung aja gitu. Kalau bisa lanjut sampai Surabaya, bahkan kalau bisa sampai ujung Jawa. Karena memang animo masyarakat tinggi kan. Teman-teman bisa lihat kan, bagaimana kalau pagi ya banyak orang yang Jakarta sekarang ya tinggal Jakarta bisa kerja di Bandung tanpa perlu pindah. Orang Bandung pun bisa kerja di Jakarta ya
tanpa perlu pindah. Bahkan urusan kita, ya saya misalnya ada urusan di Bandung itu berangkat naik bus lebih terbantu, langsung bisa pulang. Jadi menurut saya animo masyarakat sangat tinggi. Harapan masyarakat agar kereta cepat ini bisa dilanjutkan memang cukup tinggi. Nah harapan kita tentu pemerintah bisa segera membuat kajian, ya mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR respon perihal pemangkasan dana reses. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Informasi kami lanjutkan. Pimpinan DPR menanggapi terkait putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memangkas dana reses menjadi 22 titik. Pemangkasan dana reses ini akan mengurangi besaran anggaran reses yang diterima anggota Dewan untuk melakukan kegiatan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan memangkas dana reses menjadi 22 titik yang sebelumnya 26 titik. Pemangkasan dana reses ini merupakan inisiasi sendiri tanpa adanya pengaduan. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan keputusan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan DPR. Dirinya menyebut dengan adanya pemangkasan akan mengurangi besaran anggaran reses yang diterima oleh legislator dalam melakukan kegiatan. Yaitu semua keputusan MKD yang baru saja diputuskan akan saya bicarakan dengan pimpinan yang lain dan bagaimana, seperti apa, dan tentu saja kan ada konsekuensinya akan kita rapatkan dulu. Tapi dengan demikian itu anggaran dana reses buat anggota DPR itu jadi berkurang juga, Pak? Ya karena titiknya berkurang ya harusnya akan ada pengurangan anggaran, makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menegaskan persoalan utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina Jakarta-Bandung atau WUS sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembayaran utang WUS. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade meminta seluruh pihak untuk tidak lagi mempersoalkan hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUS. Menurutnya hal tersebut telah selesai mengingat Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa pemerintah mengambil alih dalam pembayaran hutang. Andre menilai jika cicilan utang atau proyek kereta cepat diserahkan sepenuhnya kepada PT Kereta Api Indonesia, maka perusahaan negara itu akan memangku beban yang sangat berat. Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya ambil alih membayar hutang kereta cepat. Ya, yang jelas kan soal polemik WUS ini sebenarnya sudah selesai ya. Bahwa Presiden secara tegas, secara gamblang sudah menyatakan sikap pemerintah bahwa pemerintah akan bertanggung jawab menyelesaikan soal cicilan WUS. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa kalau pihak KAI yang diberikan kewenangan untuk mencicil itu kan menjadi beban berat bagi KAI untuk melaksanakan tugas pelayanan mengangkut jutaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kalau tidak salah dalam rapat kabinet sudah diputuskan oleh Presiden bahwa pemerintah yang akan mengambil alih tanggung jawab ini. Saya rasa polemik ini sudah selesai dan tentu kami di Komisi 6 mendukung penuh langkah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi dari Ketua Komisi 11 DPR Misbakun yang menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan melakukan redenominasi rupiah. Misbakun mengatakan bahwa pihaknya siap membahas jika rencana tersebut menjadi program dari pemerintah. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan bahwa rencana pemerintah yang ingin meredenominasi rupiah harus dipikirkan secara matang. Menurutnya, meredenominasi rupiah dibutuhkan sosialisasi yang kuat kepada masyarakat, mengingat adanya penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Selain itu juga sebelum melakukan redenominasi, pemerintah harus bisa melihat dari berbagai aspek, salah satunya kondisi pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%.
Namun Misbakun menyebut Komisi 11 akan siap membahas redenominasi rupiah jika rencana itu menjadi program pemerintah. Prasyarat-prasyarat dan kondisi-kondisi prasyarat ekonomi maupun kondisi non-ekonomi yang menjadi pelengkap bagi sebuah keputusan, karena melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat, butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Kemudian inflasi kita selalu rendah dan itu kita sudah dapatkan. Tinggal kita mendapatkan stabilitas politik. Stabilitas politik kita seperti kita akui bahwa politik kita dukungan kepada pemerintah lebih dari 85% di parlemen. Stabilitas keamanan tidak ada gangguan, ya kan, ketertiban kita sangat stabil, dan ini apakah sudah cukup dianggap sebagai sebuah prasyarat untuk dilakukan, ya kembali kepada pemerintah. Kami di DPR kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadi kan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban untuk melihat secara menyeluruh. Biasanya negara-negara itu menyiapkan sekitar 3 tahun. Mulai dari pembentukan undang-undang sampai kepada praktek full redenominasi itu 3 tahun. Ada aspek pembentukan undang-undangnya, karena di sini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian mulai diterapkan itu ketika masyarakat dibuka masa transisi, yaitu masyarakat mulai diajari bagaimana menentukan harga yang tadinya 1.000 menjadi 1. Kemudian transisi ini berapa lama disepakati, dan kemudian mulai diterapkan secara full berapa nilai yang tadinya 1.000 menjadi 1 ini. Nah ini kan masa transisi, mulai pembentukan undang-undang, masa transisi, dan kemudian masa penerapan, dan kemudian infrastruktur itu adalah bagaimana orang mulai dikenalkan kepada nilai denominasi yang tadinya 1.000 menjadi 1. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat membawa perubahan pada sejumlah hal mendasar dalam arah kebijakan pendidikan Indonesia. Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN menjadi sebuah amanat yang tertulis dalam Undang-Undang 1945. Maka pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan DPR RI. Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh yang mencangkup kurikulum, pembiayaan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga keterpaduan antar jenjang pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa mengungkapkan undang-undang lama yang sudah lebih dari 23 tahun membutuhkan revisi pembaharuan yang menegaskan tujuan dan target dari kurikulum dasar, pembiayaan serta kesinambungan antara jenjang pendidikan. Kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang sudah berkembang terkait dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian proses pembelajaran, kurikulum, itu semua hal yang harus kita perbaharui. Dan undang-undang ini sudah 23 tahun, maka kita kemudian menyepakati untuk membuat revisi. Tapi revisi ini tentu memerlukan kehati-hatian. Nah, yang kita perhatikan dengan lebih detail itu adalah berkaitan tadi dengan apa sih sebenarnya kurikulum dasar, targetnya, tujuannya dari sistem pendidikan nasional ini apa. Kemudian tujuan pendidikan nasionalnya seperti apa. Kita juga perlu bincang tentang pembiayaan pendidikan seperti apa. Apalagi ada perkembangan-perkembangan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian bagaimana ketersambungan antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kemudian pendidikan tinggi. Bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana standar dan seterusnya. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki keseluruhannya. Kita sudah mendengarkan masukan draft keseluruhan naskah akademik dan rancangan undang-undang dari Badan Keahlian Dewan yang
yang nanti kemudian akan dibahas secara lebih detail oleh anggota Komisi 10. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan draftnya sehingga tahun depan bisa dibahas bersama dengan pemerintah. Melalui proses yang hati-hati dan komprehensif, diharapkan RUU Sikdiknas dapat menjadi fondasi baru bagi kemajuan pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal kebijakan anggaran negara agar berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan 2 DPR RI tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, DPR akan terus memastikan kebijakan fiskal negara berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, anggaran negara harus mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Puan juga menegaskan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 harus berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil, bukan sekedar laporan serapan keuangan. Dirinya menilai, anggaran negara harus benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup rakyat secara inklusif, dan Puan juga menyoroti kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga disrupsi rantai pasok dunia. Untuk itu, ia mendorong agar pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektoril yang kuat, serta menurut Puan, APBN tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN 2025 yang kokoh. DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa jajaran pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Puan mengingatkan bahwa tugas negara adalah untuk mempermudah urusan rakyat, bukan memperumitnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa aparatur negara harus mengubah pola pikir lama yang cenderung memperlambat pelayanan publik. Pasalnya hal itu telah menghambat kemajuan dan menjauhkan negara dari rakyatnya. Puan menekankan perlu adanya perubahan cara berpikir dan cara bekerja agar negara hadir sebagai pelayan yang cepat, mendengar, dan memberdayakan rakyat. Dirinya mengajak seluruh anggota DPR dan DPD RI untuk memastikan setiap kebijakan menguatkan keberpihakan negara kepada rakyat melalui legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja, bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya. Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas, menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan, negara yang menolong, bukan menunda, negara yang mendengar, bukan mengabaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Komisi 8 DPR RI menyoroti adanya ketimpangan biaya haji antar embarkasi yang selama ini menjadi pertanyaan para calon jamaah di berbagai daerah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan dalam penentuan biaya perjalanan haji. Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi agar berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan jamaah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umroh RI yang digelar di Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada 27 hingga 28 Oktober 2025, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, terutama pada masa transisi kewenangan ke Kementerian Haji dan Umroh. Saya
ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Kementerian Haji dan Umroh. Setiap kita melakukan sosialisasi kepres di beberapa embarkasi, para jamaah menanyakan, Bu, kenapa Aceh lebih murah? Bu, kenapa Jawa Barat lebih mahal? Bu, kenapa Banjarmasin lebih mahal? Padahal kami menunggunya lama. Kalau kita menginginkan asas keadilan, seharusnya semua jamaah ini kan membayarnya sama, tidak harus ada perbedaan. Maka hari ini dengan adanya Kementerian dan Haji dan Umroh, saya menginginkan ada asas keadilan. Maka untuk penentuan komponen biaya penerbangan berdasarkan embarkasi tadi, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih, dari Aceh sampai dengan Papua biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat, karena mereka nunggunya juga lama. Karena bagaimanapun juga harus dicari solusi-solusi yang memang jamaahnya tidak boleh dibebani lagi. Selama ini menjadi PR yang selalu disembunyikan oleh Kementerian Agama. Nah, maksud saya, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jangan sampai penentuan BPIH pada saat periode Kementerian Haji dan Umroh ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari kuota reguler dialokasikan untuk petugas haji daerah sebanyak 1.050 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang, dan jemaah reguler murni sebanyak 201.585 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kunjungi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. DPD RI optimis dan nilai kerja Purbaya sudah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara selama 2 bulan. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir, Purbaya telah menunjukkan gerak kepemimpinan dengan membuka harapan baru bagi pengelolaan keuangan negara. DPD RI siap memberikan dukungan dan kolaborasi, termasuk dalam kegiatan atau kunjungan kerja yang dilakukan kementerian untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan. Tamsil yakin kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan DPD akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan ini memimpin Kementerian Keuangan, kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan baik ke depan, karena itu DPD akan memberikan support kepada beliau penuh. Kalau mau replikasi kunjungan-kunjungan mau diajak DPD, kita silakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR menerima audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut membahas terkait program makan bergizi gratis atau MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau AKSI menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Kedatangan AKSI ini untuk melakukan audiensi terkait program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Audiensi ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustafa. Dasko mengapresiasi dukungan dari AKSI terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Dasko mengatakan, pada momen audiensi, AKSI juga meminta untuk dilibatkan dalam program MBG agar ada perputaran uang di desa. Ya, jadi tadi mereka kemudian yang pertama-tama menyatakan dukungan terhadap program Asta-Citanya Presiden, menyatakan dukungan terhadap program MBG dan menyatakan dukungan terhadap Koperasi Desa. Oleh karena mereka mendukung, maka
anggota Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan bisa dapat mensukseskan program-program tersebut. Antara lain memang masukan mengenai masalah percepatan pengadaan tanah untuk membangun gerai koperasi. Nah, kami tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa solusi yang nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah kepada kepala desa sejauh dari informasi yang sudah kami dapat. Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi. Begitu juga dengan MBG, bahwa mereka minta keterlibatan dari BUMDes misalnya, dan agar terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa tersebut dan bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPD sambut baik pemerintah ambil alih penyelesaian WUS, dan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menyambut baik langkah pemerintah yang mengambil alih dalam pembayaran hutang kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS. Dirinya menilai langkah yang diambil Prabowo Subianto merupakan tanggung jawab sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah mengambil alih dalam penyelesaian hutang kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS. Langkah tersebut disambut baik oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengatakan upaya Prabowo dalam mengambil alih hutang WUS menunjukkan sosok sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab. Kalau seorang presiden, seorang kepala negara, as a leader, itu mengambil tanggung jawab, ya itu yang benar, the real leader, ya begitulah. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko menjenguk korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang dirawat di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada Jumat 7 November 2025, Dasko mengatakan keprihatinannya dan berharap para korban dapat segera pulih. Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad menjenguk korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat 7 November 2025. Dasko datang sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, Dasko didampingi Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman hingga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi demikian. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPR Dasko belum memberikan komentar lebih jauh mengenai peristiwa ini. Menurutnya hal ini harus dijelaskan oleh pihak yang berhak seperti kepolisian.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan sedikitnya 54 orang terluka akibat ledakan tersebut. Jumlah itu berdasarkan data awal yang diterima oleh pihak kepolisian. Ledakan di SMAN 72 Jakarta Kompleks TNI AL Kodamar ini terjadi saat sholat Jumat, tepatnya ketika khotbah berlangsung. Informasi diperoleh pukul 12:15 waktu Indonesia Barat saat khotbah pada Jumat sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ledakan cukup keras dari arah belakang aula dan juga menimbulkan asap tebal di lokasi kejadian. Pasca ledakan, polisi telah turun ke SMAN 72 melakukan olah TKP dan juga sterilisasi area. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan senjata rakitan dan juga bom molotov pasca ledakan. Petugas juga telah mengamankan satu terduga pelaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi masih dari Wakil Ketua DPR Dasko yang menemui aksi massa unjuk rasa yang berada di depan PT Multistrada arah Sarana TBK atau produsen ban dengan merek Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Dasko meminta kepada pihak manajemen pabrik ban Michelin untuk melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan. Serikat Pekerja dari pabrik ban Michelin dan SPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana TBK Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan buntut adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pabrik ban Michelin tersebut. Usai melakukan komunikasi dengan pihak pabrik ban, tampak Wakil Ketua DPR Dasko menemui secara langsung aksi massa. Di hadapan para aksi unjuk rasa, Dasko mengungkapkan pihak perusahaan sepakat untuk menghentikan PHK sementara. Selain itu, dirinya mendorong pihak manajemen agar membuka ruang perundingan sesuai aturan jika masih ada persoalan yang perlu dibahas. Kami tadi sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen PT Strada Indonesia. Beberapa hal yang sudah disampaikan dan kemudian kita sepakati bersama. Yang pertama, proses-proses PHK untuk di stop dulu. Yang kedua, apabila ada proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Ketiga, kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali. Dan selanjutnya, apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen agar dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan. Dan saya juga minta kepada teman-teman untuk menjaga kondusivitas dan dapat bekerja kembali seperti biasa. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal yang mengapresiasi langkah Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung. Kebijakan Bupati Bandung mencerminkan keberpihakan nyata terhadap para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam membentuk karakter dan juga akhlak generasi muda. Bupati Bandung Dadang Supriyatna hadiri kegiatan Resa 1 anggota DPR RI tahun sidang 2025-2026 di Hotel Sultan Raja. Acara tersebut mengusung tema dialog interaktif bersama guru honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung juga memberikan perlindungan sosial kepada para guru ngaji melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Cucun Ahmad, kebijakan ini menunjukkan konsistensi Pemkab Bandung dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis keagamaan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau yang akrab disapa Kang DS mengungkapkan dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji bisa terus ditingkatkan dan berjalan berkesinambungan. Pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk memberikan perhatian kepada pendidikan dasar untuk kabupaten kota. Sementara untuk provinsi ada kementerian menengah, artinya SMA atau MA itu kewenangan provinsi. Tetapi aturan hese itu, mumpung yang terhormat Ibu Direktur hadir, yang terhormat yang membuat undang-undang juga hadir, saya mengusulkan Pak Ketua untuk sama permudah.
Ia menambahkan PMK Bandung telah menempuh berbagai langkah untuk mendukung kesejahteraan guru ngaji, mulai dari pemberian insentif hingga jaminan kesehatan. Namun ia berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang seimbang antara guru ngaji dan guru formal. Menanggapi hal itu, Cucun menyatakan siap mendukung usulan Bupati Bandung agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ngaji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi 8 DPR meminta pesawat yang akan mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi pada musim haji 2026 mendatang berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua menunjukkan resiko yang tinggi. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang menyoroti perihal usia pesawat yang mengangkut para jemaah haji untuk menuju ke Tanah Suci. Marwan meminta pesawat yang mengangkut jemaah haji berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua mempunyai resiko yang tinggi. Selain itu, dirinya juga meminta kru pesawat nantinya harus berbasis nasional. Hal ini mengingat para jemaah yang merupakan dari berbagai usia dan daerah sehingga menjadi kesulitan dalam berkomunikasi. Sebetulnya kan ini pengalaman Pak Wahid, pengalaman kita lah di Komisi 8. Umur pesawat yang paling muda itu tidak pernah bermasalah. Umurnya yang lebih tua itulah yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman itu kita merekomendasikan untuk menjadi bahan nanti di panja. Kita sudah mengalami ada pesawat yang terbakar, gagal terbang, setelah sampai ke Jeddah nggak bisa pulang, itu sudah kita alami. Itu semua umur pesawatnya tua. Maka karena itu kami akan mempertimbangkan menyebut angka usia pesawat atau layanan atau maintenance-nya. Nanti kita pertimbangkan. Ada pesawat yang tua tapi sudah terus-menerus dirawat, ya tidak apa-apa. Satu. Yang kedua, layanan di dalam pesawat harus krunya berbasis nasional. Jadi jamaah kita ada yang tua, ada yang dari kampung, krunya bukan orang Indonesia, itu menyulitkan. Jadi kita nanti akan merekomendasikan dan bahkan kita buat keputusan, krunya juga harus orang-orang Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Parlemen kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.